Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana urzuqna fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita bisa menjalankan aktivitas kita, rutinan kita untuk bisa berkumpul, bergabung di acara mulia ini. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan penjabaran hikmah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 26. Saat kita, ini bunyi hikmahnya, saat kita mengingatkan orang lain yang melakukan kesalahan, lalu ia tidak segera faham, dan saat itu pun kita berkata kalau ia dungu, atau setelah ia faham namun masih kukuh untuk melakukannya, lalu kita berkata kalau dia itu keras hati dan keras kepala. Akan tetapi, pernahkah kita menyadari saat kita diingatkan, kadang kalau kita tidak dungu, kita pun jadi keras kepala. Sungguh, kita amat butuh keinsyafan akan diri kita. Mari kita melihat yang terjadi di hadapan kita. Kita lihat ada orang melakukan kesalahan. Kemudian kita berusaha untuk mengingatkannya. Akan tapi dia tidak pernah mengerti. Maka di dalam diri kita, hati kita berkata, atau bahkan mungkin dengan lisan kita akan mengatakan orang ini dungu. Diingatkan, diberi pemahaman tapi tidak faham-faham, berarti dia dungu. Atau mungkin ada orang yang di saat kita beritahu kemudian dia bisa faham, mengerti. Kalau itu salah dan itu adalah haram, akan tapi ternyata dia pun masih terus melakukannya. Maka kadang kita di saat menemukan orang semacam itu, kita pun tidak tahan, lalu kita komentar, atau bahkan kita menyifati kalau orang tersebut adalah keras kepala, keras hati. Ini di saat kita melihat orang. Sebuah contoh, kita ini susah kalau sebuah kesalahan itu adalah dinisbatkan kepada kita. Sebuah contoh begini. Sebagai seorang suami,
pulang ke rumah. Dan memang suami ini adalah, atau kita saja, sebagai contoh, kita sebagai seorang suami pulang ke rumah, yang seharusnya kita membawa uang untuk nafkah mereka, anak-anak di rumah, akan tapi kita pulang tidak membawa nafkah. Kemudian juga tidak minta maaf kepada istri, bahkan uangnya dihabiskan di jalan foya-foya dengan teman yang lainnya. Sampai di rumah tiba-tiba istri itu marah. Istri marah, melabrak kita habis-habisan. Suami model apa begini-begini. Apa yang terjadi pada kita saat itu? Mungkin kita langsung membalas omelan seorang istri. Tidak terima. Dan kita membalas dengan kalimat mungkin lebih keras lagi daripada dia. Nah ini, di saat terjadi kepada kita, kita begitu. Tapi kalau kita di luar melihat, kalau kita di luar, kita melihat orang, seorang laki-laki, coba kita melihat seorang laki-laki pulang ke rumahnya, dia gajiannya dihabiskan di jalan, foya-foya, sampai di rumah nggak ngasih nafkah pada istri, juga nggak minta maaf. Kalau kita ngelihat laki-laki begini, tak taunya istrinya sampai di rumah marah-marah, kita mengatakan apa? Ya pantas dimarahi, memang dia tidak benar. Di saat hal itu terjadi pada orang lain, maka kita bisa langsung menerima kalau itu sebuah kesalahan. Tapi di saat terjadi pada kita, kadang tidak. Dan begitulah orang itu kalau dengan kesalahan diri itu sering tertutup. Tertutup oleh egonya. Imam Haddad mengatakan bahwasanya ada qadhurat, kotoran yang sifatnya zahir, apa hissi atau maknawi, itu sama. Kotoran yang maknawi dosa, kesalahan. Yang zahir adalah kotoran, ya kotoran ayam, kotoran manusia, kotoran. Kotoran itu kalau dinisbatkan kepada diri, kalau sudah ada akunya itu beda dengan kotoran yang ada di orang lain. Aku ini ego yang menjadikan orang tidak insyaf. Ya contoh sering kita buat contoh misal untuk menggampangkan. Imam Haddad menyontohkan tentang kotoran. Misalnya kita lagi duduk di sebuah meja, duduk di sebuah tempat, di hadapan kita ada meja, kita duduk di kursi ada meja, kemudian kita lagi meletakkan tangannya begini, kita meletak tangan kita untuk ya istirahat sesaat. Rupanya di saat tangan menempel di meja, pas di tangan kita adalah ingus. Bukan sedikit lagi, ingus banyak lagi nempel di sini. Allah. Kita akan marah-marah. Siapa kurang ngajar naruh sini? Jijik, langsung dicuci. Normal deh, jijik. Astagfirullah, jijik. Gitu. Baik. Merasa jijik. Ada ingus. Suatu ketika musim hujan, kena hujan, minum es, pileklah dia. Sehingga di saat dia kena pilek, flu, lihat, cari tisu jauh banget, masya Allah beler, langsung kiri tak, sini, tenang aja, nggak buru-buru pengen cuci, malah diginiin bajunya. Apa yang bedakan? Padahal bahannya dengan yang di meja tadi sama. Tadi ingus, ini juga ingus. Kalau dimasuk ke laboratorium hasilnya sama, isinya apa itu sama. Cuman bedanya karena tadi ingusnya orang, ini ingusku. Kalau sudah ada akunya itu orang nyantai. Dosa pun kalau sudah ada akunya ini ketutup sama egonya, kadang tidak bisa melihat. Kekotoran kayak ini. Padahal ingusku. Kalau ingusnya orang jijik, ingusku enggak. Nah, artinya apa? Di dalam kita mencermati diri ini kita perlu yang namanya insyaf. Bukan sekedar orang faham dengan akal, yang insyaf dengan hatinya menyadari. Keinsyafan. Kalau orang insyaf, maka a'la maqamil iltisaf. Bertasawuf yang paling tinggi adalah menginsyafi. Kalau dia salah menyadari dianya salah, lalu dia minta maaf. Berdosa menyadari dia berdosa, lalu berhenti dan mohon ampun kepada Allah dan seterusnya.
Kalau ada orang mengingatkan kepada kita, langsung kita terima dengan senang. Jangan sampai kita ternyata di saat diberi oleh Allah peringatan, di saat ada orang mengingatkan kita, mendahulukan emosi kita. Nah ini, di dalam kita menyikapi orang ada di kiri kanan kita, kebaikan-kebaikan yang Allah kirim melalui orang di kiri kanan kita, kalau kita punya dasar insyaf, maka kita cepat pandai. Kadang kita diingatkan itu mendahulukan emosi, yang mengingatkan siapa? Bawahan kita, anak buah kita, anak kita, santri kita, murid kita. Gara-gara yang mengingatkan orang itu adalah secara dohirnya, pangkatnya di bawah kita, itu pun sudah nggak bisa nerima, kesombongan. Nah, bahkan kadang kita melakukan kesalahan pada diri kita, itu tidak sadar, tapi kesalahan orang lihat. Betul pepatah zaman dulu, itu kita mendengar bahwasanya gajah di peluk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang kelihatan. Ada orang seperti itu. Kalau kita melihat kekurangan diri itu susah, tapi kekurangan orang mudah kita lihat. Maka dari itu mari kita belajar. Saat ini juga, jangan tunda-tunda. Biasa, ayo kita koreksi diri kita, melihat kekurangan kita, kesalahan kita. Dan kalau kita melihat orang lain melakukan sebuah kesalahan yang menurut kita tidak baik, hendaknya itu tidak boleh terjadi pada kita. Makanya pertama kali, biasanya kalau ada orang bertanya tentang kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya, pertama yang kami sampaikan adalah, pertama kali dan yang paling utama adalah kita yakini kalau itu tidak baik, jangan terjadi pada kita. Baru kita jawab. Itu tidak baik, yakini dulu itu tidak baik. Dan tidak boleh terjadi padaku. Ini meyakini insyaf itu tidak baik, nggak boleh terjadi padaku. Baru nanti kita bercerita tentang hukumnya, tentang ininya. Kadang orang tidak menyadari bahwasanya kesalahan yang dikomentari ada pada dia. Ada ceritanya seorang menggunjing, ustadznya pada cerita, jangan menggunjing. Menggunjing itu menghabiskan pahala, tempat di neraka, dosa besar. Gunjing, ngomongin kejelekan orang, membicarakan sesuatu yang orang itu tidak akan senang padanya. Jangan gunjing, jangan gunjing. Ustadznya masih di situ. Ini kadang-kadang orang itu gak sadar. Nyewel temannya ini, ibu-ibu ini. Nyewel temannya. Itu loh, teman kita yang pakai kerudung merah tuh. Dia jagung gunjing. Iya, Masya Allah, kalau saya kumpul dengan dia setiap hari gunjing. Dia nggak sadar kalau dia ngomongin gitu, gunjing itu nggak sadar dia tuh gitu. Jadi kadang-kadang orang gitu. Dia ngomentari orang, dia sendiri gunjing. Nah ini begitu halusnya nih. Dia ngomong, itu kerudung itu gunjing. Dia gunjing, memang dia ngomongin orang gunjing. Gunjing, orang gunjing juga gunjing. Dia nggak sadar kalau dia menggunjing. Kita mudah berkomentar tentang kejelekan seseorang, padahal kita gudangnya kejelekan. Masya Allah. Kita gudangnya kejelekan, kita tidak tahu. Maka dari itu, ayo kita biasakan bahwasanya setiap kali, ini ulasan dari hikmah ini, setiap kali kita melihat sebuah kesalahan terjadi kepada seseorang, pertama dan paling utama yang harus kita hadirkan di hati kita adalah, itu tidak boleh terjadi kepadaku. Nggak boleh terjadi kepadaku. Harus aku berusaha untuk menjauhkan itu agar tidak terjadi padaku. Ini pertama, melihat itu kesalahan nggak boleh terjadi padaku, itu kejelekan boleh terjadi padaku. Kalau orang punya prinsip semacam ini, maka dia akan terus semakin baik, semakin maju. Insyaf itu adalah ketidakbaikan, tidak boleh terjadi padaku. Ya tadi, kadang melihat orang lain kalau dinasihati ternyata masih keras kepala, dia marah. Tapi kenapa di saat dia keras kepala pun juga tenang-tenang saja? Semoga Allah memberikan pada kita keinsyafan. Di saat melihat kesalahan pada orang lain, pertama kali yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Aku pun bisa terjatuh kepada kesalahan tersebut. Maka ya Allah, ampuni orang yang berbuat salah itu ya Allah, dan jauhkan kesalahan itu dariku. Itu begitu. Lihat orang lain melakukan kesalahan, jangan dihinakan dia. Kita insyafi itu kesalahan. Jangan terjadi kesalahan itu pada kita, dan doakan agar orang itu dijauhkan oleh Allah dari kesalahan tersebut. Kita melihat apa kejahatan, ya Allah, dia melakukan dosa, ampuni dia ya Allah, dan jauhkan kami dari dosa itu. Seperti itu kaidah kita, sederhana. Lihat, maka kalau orang bisa belajar dari kiri kanannya, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan selalu naik pangkat, terus meraih kebaikan dan kebaikan, meningkat kebaikannya. Karena apa? Dia menjadi orang yang faham, tidak dungu. Dia menjadi orang yang mengerti, dia menjadi orang yang punya kesadaran, dia menjadi orang insyaf. Maka keinsyafan adalah makom tertinggi dalam bertasawuf.
Semoga Allah memberikan pada kita keinsyafan, memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini. Semoga tetap akur, indah, bahagia. Ya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ahli fitnah di negeri ini, dan semoga Allah menjauhkan hamba-hamba yang buat kerusakan di negeri ini, dan semoga Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang berjuang di negeri ini, mengampuni dosa kita semuanya, dan semoga panjang umur semuanya, husnul khatimah, panjang umur, husnul khatimah, dan semoga kelak saat Allah mencabut nyawa kita, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.